Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu berharap kamu dan semua keluarga di rumah berada dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran agama kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat tema pelajaran kita minggu lalu? Ya, tema minggu pelajaran kita minggu lalu adalah Aku Citra Allah yang Unik. Dalam pelajaran yang kemarin, kita sama-sama telah mengetahui bahwa Allah menganugerahkan kemampuan yang lebih istimewa kepada kita manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Adapun kemampuan yang istimewa itu adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, apa rencana Allah bagi manusia sehingga Allah memberikan kemampuan yang istimewa itu kepada manusia? Pasti Allah punya rencana. Pasti Allah menginginkan sesuatu dari manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita serta sikap yang baik untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, kami bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Kami bersyukur pula atas karya-Mu dalam diri kami masing-masing. Engkau telah menciptakan kami sebagai citra-Mu. Ya Bapa, Engkau memanggil kami menjadi partner dalam mengembangkan karya ciptaan-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan panggilan dan tugas kami sebagai citra-Mu, demi keselamatan kami dan demi keluhuran nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah tugasku sebagai citra Allah. Apa tugas kita sebagai citra Allah? Nanti kita akan mendalami apa tugas kita sebagai citra Allah. Tetapi sebelumnya, Ibu mengajak kamu mengamati gambar-gambar yang ada terlebih dahulu. Akan ditampilkan beberapa gambar. Silakan kamu mengamati gambar-gambar yang ada di layar ini. Gambar 1, ada rumah penduduk, lalu di situ juga ada orang yang membuang sampah. Lalu gambar kedua, ada hewan langka yang mati. Gambar ketiga, ada pembakaran hutan. Gambar yang keempat, terjadi polusi udara, mungkin itu dari asap pabrik mungkin ya. Lalu gambar kelima, ada penebangan pohon secara liar. Lalu gambar yang keenam, ada menangkap ikan dengan pukat. Lalu gambar selanjutnya, ada orang yang membuang sampah ke sungai. Lalu gambar selanjutnya, ada di situ penambangan secara liar. Lalu gambar yang terakhir, ada anak sekolah yang naik motor tetapi tidak mengenakan helm. Mungkin anaknya juga masih usia SMP seperti kamu, yang sebenarnya belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor, tetapi mereka membawa motor, mengendarai motor, tetapi tidak mengenakan helm juga. Nah, kamu amati lagi. Lalu, kamu menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Berdasarkan pengamatan kamu, permasalahan atau keprihatinan apa yang ditunjukkan melalui gambar-gambar di atas tadi?
Apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Apa akibat yang ditimbulkan dari permasalahan itu? Apa yang terjadi jika permasalahan ini tidak ditangani secara benar dan serius? Silakan kamu mengamati kembali, lalu kamu jawab pertanyaan ini di buku tulismu. Nanti kita kembali lagi bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kamu mengamati gambar-gambar yang tadi sudah ditampilkan, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekarang mari kita buka kitab suci, kita lihat Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 30. Apa yang dikatakan kitab suci sehubungan dengan tugas kita sebagai citra Allah? Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, jelas apa tugas kita sebagai citra Allah. Di sini sangat nyata dikatakan Allah bahwa tugas kita adalah satu, beranak cucu dan berkembang biak. Lalu yang kedua, menjaga dan memelihara ciptaan Allah, berkuasa atas seluruh ciptaan Allah lainnya. Kita diminta untuk memelihara semua yang ada. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia dan segala yang diciptakannya. Supaya semuanya dapat hidup dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat kembali gambar-gambar yang tadi, apa yang terjadi di alam sekitar kita. Sudah banyak terjadi kebanjiran, di mana-mana hujan sedikit banjir, lalu longsor, polusi udara, penambangan liar, di mana-mana banyak terjadi. Nah, apakah itu yang dikehendaki Allah? Bagaimana kita sebagai manusia, citra Allah, kita harus memelihara semuanya itu. Untuk itulah kita dipanggil. Apa yang terjadi sekarang ini, alam sudah begitu rusak. Kitalah yang menjadi pemulih semua itu. Kita dipanggil untuk memperbaiki segala yang rusak, yang telah rusak. Bagaimana caranya kita menjalankan panggilan kita, tugas kita sebagai citra Allah? Meskipun kita masih seusia SMP, tetapi
kita sudah dapat melakukan tugas itu, meskipun dari hal-hal yang kecil. Kita lihat beberapa yang Ibu rangkum dari pelajaran kita hari ini tentang tugas kita sebagai citra Allah. 1. Perilaku manusia yang cenderung egois, serakah, ingin menang sendiri atau ingin seenaknya sendiri, dan sebagainya menjadi penyebab terjadinya berbagai tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia sebagai citra Allah. Misalnya pelanggaran lalu lintas, cara berkendara yang membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri, tawuran, kerusakan lingkungan alam. Kerusakan yang diakibatkan oleh keegoisan dan keserakahan manusia menjadikan ketidakharmonisan hubungan kita antara manusia dengan sesamanya dan manusia dan alam, serta dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia sekaligus kerusakan alam sekitar. Sesuai dengan panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu beranak cucu, berkembang biak, dan menguasai serta memelihara alam ciptaan Tuhan, maka kita perlu bertanggung jawab dan senantiasa berupaya menampilkan diri sebagai citra Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujud nyatakan panggilan dan tugas kita sebagai citra Allah. Caranya, misalnya di sekolah, kita dapat belajar dengan baik dan serius, menjalankan dan menaati peraturan sekolah, berpartisipasi, ikut aktif di kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret meja, kursi, tembok, dan sebagainya. Di rumah, kita bisa taat kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua, anggota keluarga yang lain, dan menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih. Di masyarakat, kita dapat saling menghormati dan menghargai, berlaku sopan terhadap siapa saja, ikut bekerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampai membuang sampah ke saluran air, got, sungai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita sudah dipanggil, diciptakan sebagai citra Allah. Apakah kamu sudah berperilaku, bertindak sesuai dengan citra Allah? Marilah, mulai dari sekarang, kita perlihatkan diri kita sebagai citra Allah, sehingga nama Allah dipermuliakan dalam melalui hidup kita sehari-hari. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang tugasku sebagai citra Allah. Semoga kita semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah. Terima kasih, dan kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.